Kita lanjutkan tutorial kita. Kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan template dari website kita. Ya, jadi pada bagian sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan controller ya, bernama controller_welcome, di mana controller_welcome ini kita gunakan sebagai default controller pada website kita. Ya, diatur pada file roots yang ada di folder config. Oke. Sekarang kita akan melakukan proses pembuatan template website. Jadi template yang akan kita gunakan adalah template Libra ya. Tampilannya seperti ini, dominan berwarna biru ya, biru dongker seperti ini. Ya, di sini ada menu, kemudian ada juga slider, aplikasi online, suara rektorat, profil dosen, dan footer ya. Oke. Kita akan cek ya di video tutorial. Oke, di sini sudah terdapat master dari Libra ya, yaitu Libra Template Master yang telah saya download dari internet. Oke. Jadi pada pembelajaran kali ini teman-teman bisa menggunakan template Libra ini ya. Kemudian nantinya hasil pembelajaran ini bisa teman-teman gunakan untuk mengambil ataupun membuat project dari website ya. Misalkan teman-teman ingin membuat project website perusahaan, jadi tinggal mencari template yang sesuai, kemudian bisa dikolaborasikan dengan materi yang kita bahas pada tutorial kali ini ya. Oke, di sini kita akan membuka Libra Template Master yang ada di video tutorial. Oke, ini adalah halaman ataupun file-file yang ada dalam folder Libra Template Master ya. Di sini ada file-file CSS dan image serta JavaScript. Kemudian di sini ada file HTML ya. Kita cek, coba kita buka file index.html. Oke, ini halaman utama dari template kita ya. Di sini tampilannya seperti ini ya, tampilan seperti ini. Di sini ada animasinya ya, kemudian slidernya seperti ini. Kemudian di sini juga ada home 2. Ini tampilannya seperti ini ya, tidak full screen ya, tidak full screen tampilannya. Kemudian templatenya yang home ketiga seperti ini, dan juga terdapat beberapa halaman lain ya, service modul. Nah, ini akan kita gunakan nanti untuk pembuatan aplikasi online ya, seperti ini. Nah, ini akan kita ambil nanti untuk membuat aplikasi online. Kemudian di sini juga ada home 5 seperti ini tampilannya ya, ada navigasinya, dan juga home ke-6. Nah, ini dia. Nah, kita akan mengambil tampilan dari home ke-6 ya. Ini dia home 6.html ya, karena untuk tampilan yang lebih gampang kita copy itu adalah tampilan home ke-6. Nah, tampilan juga lebih menarik ya, karena di sini ada semacam slug beritanya ya, slug berita. Nah, seperti ini ya. Ini berita utamanya, image-nya ya, image headernya. Kemudian di sebelah kanan ada transparansi seperti ini, ada slug dan title dari beritanya, plus navigasinya. Nah, jadi kita dalam proses pembuatan website ini kita akan menggunakan template Libra home 6 ya, home 6.html ya. Kita akan gunakan template yang ini, walaupun nanti untuk home-nya, untuk aplikasi online ya, kita akan mengcopy dari halaman yang lain ya. Tetapi untuk menu kemudian slidernya kita akan menggunakan home 6 ya, walaupun nanti di sini kita akan menggunakan
aplikasi online itu halaman yang lain ya, halaman yang berbeda. Itu ada di sini deh, service module. Nah, service module ini untuk aplikasi online-nya ya. Oke, kita cek halaman home 6. Oke, ini dia. Oke. Jadi sebelum kita mulai dalam proses pembuatan template-nya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembagian template ya. Di sini kita akan membagi halaman beranda ini, halaman pertama ini home, menjadi 3 bagian. Ya, nanti untuk halaman-halaman lain juga kita pecah menjadi 3 bagian. Ya, agar kita tidak memanggil ataupun membuat halaman secara berulang nantinya. Ya, contohnya di sini kita akan memecah halaman ini menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan membuat halaman head ya, ataupun header. Itu untuk menampung menu sampai ke bagian logo dan juga sosial media. Ya, sampai sini. Dari home atau di sini ya. Dari home sampai ke sosial media ini adalah halaman head. Ya. Kemudian halaman kedua kita akan buat nanti halaman ya ini halaman head ya. Ini halaman head. Kemudian yang kedua halaman home itu dari slider ya, dari slider ini animasi slider sampai ke bagian profil dosen. Nah, profil dosen ya, dari slider sampai ke profil dosen. Nah, ini akan kita simpan ke dalam halaman kedua, yaitu home.php. Nah, dan halaman ketiga ini akan kita simpan menjadi halaman footer. Ini dia footer yang di bawah. Dimulai dari alamat kami sampai ke bagian terakhir, page rendered ini. Ini halaman footer. Ya, jadi 3 bagian penting, yaitu head, home, dan footer. Dan footer seperti ini. Ya, jadi kita akan memecah halamannya menjadi 3. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke codingnya ya. Oke, ini welcome sudah selesai, ini kita tutup ya. Nah, kita sebelumnya telah membahas mengenai proses pembuatan controller baru ya. Di sini controllernya bernama controller_welcome. Ya, lokasinya ada di web application controllers, kemudian controller_welcome. Ini adalah default controller kita. Ya, di mana di sini fungsinya adalah this load view welcome message. Jadi hasilnya seperti ini dia. Ya, sebagai default controllernya. Saya akan memanggil halaman welcome message yang ada di folder view. Ya. Oke. Nah, ini kita kembali ke controller welcome. Ini komentar akan kita hapus. Ya, kita hapus komentarnya. Kemudian public function index ya. Di function indexnya kita akan meload halaman ya. Nah, di sini kita akan meload halaman. Kita beri nama, nanti halamannya adalah, oke, ini kita buat folder ya. Folder web. Kemudian filenya adalah head. Ya, save. Ya, web kemudian head. Nah, ini kalau kita refresh maka akan terjadi error seperti ini. Ya, ini error ini menandakan bahwasanya kita tidak dapat meload file yang kita minta, yaitu folder web ya, filenya head.php. Ini tidak ada filenya. Nah, jadi filenya di sini tidak ada. Application view. Oke, web. Di sini kita akan buat folder baru bernama web ya, untuk menampung data view dari user ataupun template website. Ya, oke, kita buat di sini folder baru di view ya, application, kemudian view, kita klik kanan, new, kemudian folder. Nah, kita beri nama foldernya web. Ya, web. Oke, ini kalau kita refresh masih error. Ya, masih error. Ya, karena memang kita belum membuat file bernama head.php di folder web. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke editor kita.
Di sini saya akan membuat file baru ya, di file, kemudian new. Di sini saya pilih yang PHP, halaman PHP, kemudian create. Oke, ini dia. Langsung saya save atau Ctrl S. Ya, kita save. Nah, di sini kita simpan di dalam folder kita, yaitu di htdoc ya, web, application, view, kemudian web. Nah, jadi kita akan menyimpan template untuk halaman website kita itu di folder web. Ya, nanti untuk folder untuk tampilan administratornya kita akan buat folder baru nanti di sini di folder view-nya. Ya. Nah, di sini kita beri nama head. Ya, head save. Oke, sudah berubah ya, head.php. Ini codingnya ini kita del ya. Ini bawaan Dreamweaver ya, kita hapus. Nah, jadi halaman headnya sudah selesai kita buat. Halaman headnya sudah selesai kita buat. Sekarang coba kita refresh. Nah, sudah hilang errornya. Tetapi di sini tampilan masih kosong karena halaman headnya memang masih kosong. Ya, jadi di sini hanya memberi perintah di function indexnya this load view. Ini foldernya web di view ya. Di view ada folder web. Filenya adalah head.php atau head aja di sini kita buat. Ya, di sini kita buat head walaupun nama filenya ada ekstensinya ya PHP. Oke, ini sudah ya. Nah, kemudian di controllernya kita nanti juga akan, ini kita copy ya. Kita nanti juga akan meload halaman bernama home. Kita simpan ya. Kita akan meload halaman home atau satu-satu ya, ini kita del dulu. Oke, ini dia ya head. Nah, sekarang untuk headnya kita akan membuat ataupun mengcopy dari template Libra. Oke, perhatikan langkah-langkahnya di sini. Yang pertama kita kembali ke template ya, di video tutorial, kemudian Libra template master. Ya, kita akan mengcopy template Libra pada file home ke-6 .html ya, home6.html. Jadi ini ya, sama seperti ini tampilannya. Oke. Jadi kita kembali ke template-nya. Kita cari di sini filenya, ini dia home6.html. Kita klik kanan, kemudian kita buka menggunakan editor kita ya. Di sini saya menggunakan editor Adobe Dreamweaver CS4 ya. Ini juga sudah disertakan di video tutorial master dari Adobe Dreamweaver nya, bisa teman-teman install ataupun mungkin teman-teman ingin menggunakan editor favorit teman-teman sekalian ya, bisa seperti itu. Oke, loading. Oke, ini dia. Ini adalah halaman home 6 HTML yang kita buka menggunakan editor kita. Ya, editor kita. Tampilannya dalam desain seperti ini, desain view ya. Desain view seperti ini. Ya, kalau kode ini dia, tampilan codingnya seperti ini. Ya. Oke. Kita akan memecah template ini menjadi 3 tadi ya. Yang pertama adalah head. Ini dia head. Ini filenya head ya, masih kosong. Nah, head itu kita akan gunakan untuk menyimpan data header ataupun dari home ya, dari home sampai ke bagian P ya, karena nanti untuk halaman-halaman lain ini akan berubah. Contohnya seperti ini contohnya. Nah, ini kan halaman indeks ya. Di sini ada head, ada home, ada footer ya. Kalau kita ke halaman lain, misalkan ke profil kampus, nah, ini kita akan didirect ke profil kampus. Nah, seperti ini profil kampus. Di sini yang di load adalah head, kemudian footer dan juga halaman page-nya. Ya, page-nya apa di sini? Profil kampus. Ya. Untuk headernya, untuk slidernya ini sudah hilang, tidak tampil lagi. Jadi slider hanya tampil pada halaman beranda. Nah, seperti ini. Jadi untuk itu halamannya kita pecah menjadi 3, head, home, dan footer. Jadi kalau kita ke profil kampus visi misi,
ke visi misi misalkan. Ini untuk headnya masih di load, kemudian footernya juga di load, tetapi home-nya tidak di load lagi di sini. Home-nya hilang, digantikan dengan halaman page visi misi. Seperti itu ya. Jadi kita pecah. Oke, di template-nya kita akan mengcopy dari home sampai ke bagian sosial media ini. Sampai P ini ya, Pinterest ya. Ya, dari home dan seterusnya ini ya, seterusnya sampai ujung sini, Pinterest. Ini adalah halaman head. Dari slider nanti kita akan mengcopy menjadi halaman home. Dan untuk footer dari about us ini ya, sampai download the free version for WordPress. Ya, jadi kita akan mengcopy headnya dari home sampai Pinterest. Kita cek di editor kita di home 6-nya. Kita cari di sini ya. Oke, jadi kita mengcopy dari baris pertama untuk header ataupun head sampai Pinterest, halaman Pinterest. Oke, ini menu ya, ini menu. Oke, ini untuk loginnya. Ini just another your inspiration template-nya. Yang ini ya. Berarti lanjut lagi ke bawah. Oke, sampai sini dia. Pinterest. Ya, sampai Pinterest ini. Tetapi kita tidak mengcopy hanya sampai teks Pinterest-nya. Kita harus mengcopy dari akhir div-nya. Dari sini ya, akhir div-nya, bukan dari Pinterest-nya. Tapi akhir div ini. Ya, jadi cara mengcopy-nya biar gampang, ini kita klik di sini ya. Klik di sini di ujung div-nya. Tetap di sini ya, kursornya masih di div-nya. Di atas kita tekan shift, kita klik di awalnya, jadi akan terblok seperti ini dia ya. Walaupun kita juga bisa melakukan blok seperti ini ya, bisa, boleh. Oke, tidak masalah. Oke, ini scriptnya dari awal, dari baris pertama sampai baris ke 312 ya, div akhir dari Pinterest ini. Ini kita copy. Kemudian di headnya kita paste, kita paste seperti ini. Nah, ini dia ya, Pinterest. Ini ujung divnya sampai sini awal ya. Doc type-nya HTML. Oke, kita save. Kita save ya. Seperti ini. Sekarang coba kita refresh web kita ya. Ini web kita ya. Kita refresh. Nah, ini sudah kepanggil headnya. Nah, sampai Pinterest ya, sudah kepanggil headnya. Halaman head ini sudah kepanggil di sini. Ini sudah kepanggil headnya. Ya, this load view, ini folder web, ini head yang ini. Nah, ini kan di folder web dia, di folder web. Ya, tetapi tampilannya di sini tampilan berubah, tidak sama dengan template. Kalau template di sini sudah rapi ya, sudah berbentuk seperti ini. Kalau kita masih tampilan masih berantakan seperti ini. Nah, ini disebabkan karena kita belum berhasil untuk meload ataupun memanggil file CSS dari template. Ya, jadi langkah selanjutnya, kita akan mengcopy. Ini kita pecah dua layarnya seperti ini. Nah, kita akan mengcopy dari template Libra template master. Kita akan mengcopy file-file ini. Ya, ini kita blok ya, blok, kemudian kita blok CSS, documentation, font, image, JS, portfolio, slider, style.css. Kemudian di bawahnya ada fav icon, apple. Kemudian oke, sudah selesai ya, ini ya. Ini file ini yang kita blok ini akan kita copy. Kita klik kanan, kita copy. Ya, ini adalah file-file yang kita butuhkan untuk mengatur tampilan template kita ya. Kita copy. Kemudian di project kita kembali ke web ya, ke htdoc, kemudian web ya. Di sini kita akan membuat sebuah folder baru, new folder. Nah, foldernya di sini kita beri nama misalkan asset ya, asset. Enter.
Kemudian di folder aset ini kita buat folder baru lagi. Nama foldernya misalkan home. Ya, home. Enter. Nah, kita paste atau kita paste di dalam folder home. Oke, proses pengkopian ya. Oke, selesai ya. Jadi data-data dari template ya, ini kita copy semua kecuali halaman-halaman HTML ya, kita copy. Kemudian di sini di web kita, di project kita akan membuat folder baru bernama assets, kemudian home. Kita paste di sini ya. Ini home ini adalah folder untuk menyimpan template dari website. Nanti kalau template dari halaman administrator, kita akan membuat folder baru di sini, folder admin ya, untuk menyimpan aset dari admin ya, seperti ini ya. CSS ini berarti file CSS nya, image berarti file image nya ya, seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita panggil file CSS dan image serta yang lainnya ke dalam template kita. Jadi caranya seperti ini. Kita kembali ke head ya, head.php. Di sini kita cari di baris di sini baris 41. Ada di sini pemanggilan file CSS. Itu lokasinya adalah folder CSS, kemudian reset.css nama filenya. Ya, kita cek di sini ya. Foldernya CSS, kemudian filenya reset.css. Ini dia. Ya. Ini akan kita panggil ke dalam template kita. Ya, kalau kita menggunakan framework di sini kita harus menambahkan base URL-nya. Jadi sebelum CSS kita buat script PHP seperti ini. Ya. Kemudian echo base URL. Kemudian foldernya asset. Kemudian home. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah proses pemanggilan CSS ya. Tetapi di sini kita tambahkan PHP echo base URL asset home slash. Kenapa? Karena ini PHP echo base URL ini adalah lokasi dari ini website kita ya, localhost web. Kemudian aset ini folder aset yang di sini, aset. Kemudian home itu folder home. Kemudian CSS, ini dia foldernya CSS. Baru reset.css, ini dia. Nah, ini kita memanggil halaman CSS ini. Cara memanggilnya seperti ini. Ya, kita save. Nah, kemudian ini kita copy dari PHP echo base URL sampai ke home, kemudian slash ya. Termasuk slashnya kita blok. Ini kita copy. Ya, kita paste atau kita paste di setiap pemanggilan CSS dan JavaScript ataupun image. Contoh di baris ke-43 ya, sebelum CSS kita paste seperti ini. Ya, ini juga sebelum stylenya kita paste. Oke, iconnya juga boleh ya kita paste. Ini. Kemudian ini gambarnya kita paste. Ya, seperti ini. Kemudian di sini di baris 63 ada pemanggilan JavaScript ya, ini dia. js/tickbox/tickbox.css. Ini juga kita paste yang tadi. Ya, echo base URL asset home. Kemudian di sini juga ya. Intinya kita paste di setiap pemanggilan CSS, JavaScript dan image. Oke, kalau yang ini tidak usah, ini kan ke Google ya, ke Google Font ya. Oke, di baris 69 di sini ada juga CSS 70, 71, 72. Kemudian 74 ada pemanggilan JavaScript di sini. Kita paste. Oke, kemudian kita cek lagi. Oke,
Oke, ini menu, ini login. Oke, di sini ya pemanggilan image ya, di baris ke 258. Kita paste ini untuk pemanggilan Libra logonya. Ini juga. Kemudian customer supportnya ini kita ganti nomor HP-nya. Oke, ini Facebook, Skype, link ID, Twitter. Oke, selesai ya. Oke, sudah kita masukkan base URL-nya. Kita save. Nah, sekarang coba kita refresh ya websitenya, kita refresh. Oke, sudah berhasil ya. Nah, sudah berhasil seperti ini tampilannya ya, sudah sama dengan template Libra. Ini Libra ya. Nah, ini image ya, image. Ini juga image. Oke, sudah berhasil. Untuk loginnya ini belum ya. Kalau ini kan sudah berhasil seperti ini, tampil username dan password. Nah, ini belum tampil seperti ini, biasa disebabkan karena belum terload JavaScript-nya. Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas setelah ini. Nah, ini sudah terload untuk home-nya. Untuk head-nya ya, untuk head-nya sudah di-load. Nah, sekarang untuk home-nya ya, ini sudah di-load head-nya. Kita kembali ke controller_welcome. Nah, ini kita copy ya, kita paste di bawahnya. Kita nanti akan meload halaman home ya, kita save halaman home di folder web, di folder view ya. Ini kita refresh, nanti error dia. Nah, ya error, kenapa error? Karena di sini kita belum ada halaman home.php di folder web ya. Jadi kita akan membuat file baru di sini, file kemudian new ya, ini php create. Ini kita del. Nah, kita save di ini di folder web ya. Di folder web ini sudah ada head, kita simpan menjadi home ya, home kemudian save. Nah, halaman home sudah ada. Ini kalau kita refresh sudah kembali ke semula karena halaman home-nya sudah ada di sini walaupun masih kosong ya, tetapi sini sudah keload halaman home di controller. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk halaman home-nya kita lagi-lagi akan mengcopy dari template ya. Contohnya di sini kita akan mengcopy, sebentar, kita akan mengcopy dari halaman. Kalau di sini kita cek aplikasi online ya. Ini dia aplikasi online, ada sistem informasi SKS online dan seterusnya. Nah, kita cek di template. Ini templatenya, dia ada di ini dia ada di service module ya. Service module di template namanya. Kita akan mengambil ini untuk kita jadikan sebagai aplikasi online ya. Oke. Tapi sebelum itu kita juga harus mengcopy ini ya, breadcrumb ini harus kita copy ini. Berarti kita akan mengcopy dari sini ya. Jadi di service module kita akan mengcopy dari service module sampai ke sini, sampai ke kemari ya, akunsam ya, akumsan sampai kemari ya. Jadi kita akan membuka service module.html. Oke, langsung kita buka halamannya service module. Ini dia service module ya, service module.html, service module.html. Kita klik kanan, open with editor ya. Oke, nah ini adalah halaman service module
yang kita buka menggunakan editor. Nah, di sini kita akan mengcopy untuk kebutuhan kita menampilkan aplikasi online. Oke, kita cek di sini, kita cek. Sorry. Ini untuk aplikasi online ya. Kita belum mengcopy slider ya. Oke, ini kita close dulu, kita kembali ke bagian home 6 ya. Nah, home 6 nya belum kita copy slidernya. Jadi kita akan mengcopy slidernya terlebih dahulu untuk animasi slider ya. Nah, ini kelupaan kita. Ini kan belum ada slidernya. Jadi kita kembali ke slider 6 atau home 6 ya. Nah, ini kita akan mengcopy ini terlebih dahulu sebelum kita copy aplikasi online-nya. Slider ini. Ya, slidernya berarti ada di home 6. Home 6 ini dia. Nah, tadi kita mengcopy untuk head-nya dari sini ya. Dari awal sampai ke baris Pinterest ini ya. Baris ke 312. Nah, sekarang untuk slidernya di sini dia. Ada di baris 314. Ya, kita klik di sini 314. Ya, sampai ke baris ini untuk gambarnya. Ini JavaScript-nya ya. Ini JavaScript and header. Oke, sampai end header ini ya. Nah, ini. Jadi ini adalah coding untuk slider. Ya, dari bagian Nivo slider sampai end header. Ya, ini kita copy. Kita klik kanan, kita copy. Kemudian di home-nya, nah di sini kita paste. Seperti ini. Ya, kita paste. Oke, kita save. Nah, sekarang kita refresh ya. Oke. Nah, ini belum tampil gambarnya ya. Masih garis. Kita cek lagi di sini di home-nya, load gambar ya di sini ya. Nah, ini ada load gambar ya, image src. Kita masukkan script PHP seperti pada bagian head. Echo base URL. Ini foldernya asset, kemudian home ya, asset home. Image, ini folder image bawaan dari slider. Oke, ini kita copy ya, kita copy sampai home slash, kita copy. Kemudian di sini untuk slider selanjutnya ya, kita paste. Ini kita paste. Ini juga sama ya, di sini kita paste. Oke, seperti ini ya, kita save. Nah, sekarang kita refresh website kita. Oke, belum tampil ya. Biasanya ini tidak tampil karena memang JavaScript-nya belum di load. Nanti akan kita load belakangan ya, pada saat pemanggilan footer ya. Pemanggilan footer tidak masalah. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ya, kita akan membuat footer terlebih dahulu ya, karena di footer nanti akan banyak sekali JavaScript yang akan kita load ya. Jadi sekarang kita akan membuat file baru ya, file baru ini tidak masalah ya, untuk ini belum terload image-nya. Kita akan buat file baru, file kemudian new ya, PHP kemudian create. Nah, ini kita del dulu, kita del, kita simpan halamannya di folder web dengan nama footer ya, footer, save. Oke, di controllernya ini kita panggil di sini ya, kita buat sini footer. Jadi kita ada 3 halaman, head, home, dan footer ya, head, home, dan footer. Nah, untuk footernya kita akan mengcopy dari template home 6 ya, home 6. Kita cek di sini mana footernya. Footernya dari sini ya, home 6, footernya dari about us sampai WordPress. Jadi di sini kita cari footer.
Nah, ini dia start footer ya. Jadi dari start footer ini kita copy sampai tag menutup HTML. Ya, di sini kan ada nih banyak melot JavaScript di sini, JavaScript ya. Jadi kita copy dari load start footer sampai ke akhir halaman penutup HTML. Ya, kita copy. Nah, di footernya di sini kita paste. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita paste. Nah, kemudian tinggal di sini kita load. Misalkan di sini ada load, kita load. Oke, di sini ya, ada load image di sini ya. Kita masukkan di sini script PHP-nya. Echo base URL. Ini foldernya asset. Kemudian home. Ya, asset kemudian home. Di sini ya, web asset kemudian home. Ya. Ini kita copy. Kita paste di bagian kedua. Ini ada load image. Ini juga load image ya. Kemudian mana lagi? Ini JavaScript-nya. Kita paste ya di semua JavaScript. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah di sini kita save ya, kita save. Nah, sekarang coba kita refresh website kita. Kita refresh. Nah, sudah berubah seperti ini dia. Ya, ini halaman headnya sudah masuk. Kemudian halaman home-nya ini adalah halaman untuk slidernya. Ya, halaman home. Kemudian ini footernya. Ya, ini halaman footer. Ya, sudah berhasil ya. Nah, ini termasuk untuk load image ini ya. Load image ini dan ini dari 3. Ya, JavaScript kita cek di sini di loginnya. Nah, sudah bisa kan? Kalau tadi kan belum bisa ya. Ini sudah bisa karena JavaScript-nya udah kita load di footer tadi. Di file footer. Ya, ataupun footer ya. Nah, sudah berhasil. Oke, ini sudah berhasil untuk slider ya. Ini home ya. Nah, sekarang kita cek di sini. Setelah slider di sini ada aplikasi online ya, termasuk di sini ada navigasinya ya. Nah, baru kita kembali ke template. Ya, kita masuk ke halaman service module. Service module. Oke, ini dia. Nah, kita akan mengcopy dari sini. Dari you are here homepage aplikasi online sampai kemari. Berarti di template dari sini ya, service module terus sampai kemari. Nah, ini kita akan copy. Ya. Oke, kita buka halaman service module.html menggunakan editor. Ini dia. Ya, ini dia service module.html. Open with editor. Loading. Nah, ini dia halaman service module ya. Nah, sekarang kita cek di sini ya, service module sampai ke sheet Ekumsan. Oke, ini menu. Oke, masih head ya, masih head. Nah, dari sini ya. Nah, ini dia service module H1 header 1 yang ini. Ya, tetapi kita mengcopy harus dari untuk service module ya. Dari sini ya, start page meta. Ya, dari start page meta
jangan dari sini ya, tapi dari div-nya ya. Start pack meta sampai ke bagian mana tadi? Seed accumulation. Gini ya, seed accumulation ya, baris ke 618 ya. Jadi kita copy dari baris ke mana tadi, start header ini ya, dari baris 316 ya, 316 sampai ini dia seed accumulation. Tapi kita mengkopinya itu sampai ke bagian ini, div terakhir 635 ya, 635 div penutupnya 635 ya. Baru nanti kita ke footernya gitu ya, baru kita masuk ke footer. Nah, ini kita copy ya, kita copy di home nya. Nah, setelah header kita enter, kita paste ya, kita paste ya. Setelah header, mana header tadi ya, header enter, baru start pack meta, kita save. Nah, sekarang coba kita refresh websitenya. Oh, ini masuk 2 ya, akun sum ya, berarti ini hasilnya seperti ini hasilnya. Ini kita kelebihan ini, our service-nya juga tercopy. Untuk yang kedua ini kita copy, kita del ya. Berarti ini kita unduh dulu lah, kita unduh ya. Kita unduh, kita batalkan ini sampai ke header. Berarti service modulnya sampai, oh tidak masalah ya, ini kita biarkan saja. Nah, kita akan menghilangkan ini ya di home ya. Ini kita akan hilangkan dari Square version. Dari sini ya, 272 ya. Ini kan untuk our service yang kedua nih, Square version. Nah, untuk yang ini our service Square version. Kalau yang atas kan rounded version. Kita pakai yang rounded ini. Yang square mau kita hapus. Berarti dari sini ya, dari sini kita blok sampai akun sum, mana dia. Nah, sampai sini ya, sampai kita tes ya, sampai ke div yang ini ya, kita cut atau kita del. Nah, kita save. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, sudah berhasil ini. Oke ya, sudah berhasil. Ini headnya sampai kemari, ini home sampai kemari ya. Ini footer sudah keluar dengan sempurna ya. Tapi di sini untuk service modulnya ini masih terlalu ke atas ya. Ini bisa kita beri perintah break di sini. Bikin info slider. Nah, di sini ya. Break. Coba breaknya 2 kali ya, break antara header dan start pack meta tadi ya, service modul. Coba kita refresh. Nah, sudah seperti ini ya, sudah turun ke bawah ini service modulnya. Oke, sudah dapat ini template-nya seperti ini ya. Ini tampilan atasnya, ini slidernya, ini breadcrumb-nya ya. Ini home-nya, ini home, ini footer. Tinggal lagi di sini kita pertama akan menghilangkan teks ini ya, atau di sini kita ganti menjadi selamat datang
ya. Selamat datang service modul kita ganti sini. Jadi selamat datang pengunjung. Nah, selamat datang pengunjung. Jadi seperti ini. Selamat datang pengunjung, ya. Kemudian untuk our service-nya kita jadikan dia di tengah seperti hasil ini ya. Kita ganti teksnya menjadi aplikasi online. Berarti di sini ini kita hapus ya. Homepage kita hapus. Kemudian ini kita ganti linknya menjadi echo base URL. Oke ya, ke homepage ya. Ini kita ganti indeks. Oke, ini kita hilangkan. Nah, seperti ini. Ya, ini homepage ini dia kembali ke base URL ya. Jadi previewnya seperti ini ya, homepage index. Oke, ini kita hilangkan E nya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Oke, our service ini dia our service ya. Kita ganti menjadi aplikasi. Service-nya kita ganti menjadi online. Ya, kemudian ini H3 nya kita jadikan dia center. Setelah H3 kita tutup centernya. Ya, center, tutup centernya. Ada slash-nya di sini. Ya, kita save. Nah, efeknya seperti ini perubahannya. Nah, ini dia aplikasi online, sudah di tengah dia. Ya, ini warnanya beda ya karena di sini ada span ya. Nama spannya adalah title highlight ya. Kemudian rounded versionnya ini kita del, kita hapus. Ya, ini ya, rounded version ini kita hapus. Nah, sudah hilang. Kemudian untuk gambarnya, untuk image-nya ini, image-nya kita cek di sini. Oke, ini ya ada image untuk URL background ya. Di sini background kita putih ya. Di sini kan ada background nih. Ya, background di sini ada kotak-kotak, di sini masih putih ya. Nah, jika kita ingin meload background ini bisa kita panggil base URL-nya. Kalau tidak diabaikan saja tidak masalah. Nah, tetapi di sini kita buat di sini php echo base URL seperti tadi ya, asset kemudian home. Oops, ini asset home. Kita copy. Nah, kita paste di sini untuk meload image. Oke, mana lagi ini ya? Ini di sini juga. Kemudian di sini juga, di sini ya. Oke, ini juga image. Ini image. Oke, selesai ya. Kita save. Kita refresh ya. Nah, maka di sini kalau sudah benar, ini belum di load ya. Base URL asset home image icon asset home asset home image kemudian icons. Mana icons project.png. Ini ya, project.png.
Oke, ada yang belum di load ya image belakangnya. Oh iya, yang ini ya. Coba kita cek dulu. Oh iya, ini juga harus di load. Ya, ini harus di load. Mana dia? Background image ya. Background image ini dia. Background image URL. Kita paste. Ya, kita paste yang echo base URL ya. Kita paste. Satu lagi di atas. Ini dia. Kita paste. Nah, hasilnya kalau kita refresh seperti ini. Nah, sudah masuk gambarnya. Ya, aplikasi online. Nah, ini dia sudah masuk. Tinggal di sini teksnya ya, marketing solution, social marketing, business service, meeting workshop, ini kita ganti ya sesuai dengan yang di sini. Nah, ini kita copy ya biar cepat. Di sini kita copy. Kita akan kita paste di sini ya, sistem informasi SKS online. Ini namanya Siakat ya, Siakat. Kemudian teksnya ini layanannya kita copy. Di sini ya, kita paste. Nah, ini juga sama ini kita copy, marketingnya kita ganti. Ini kita copy ke solution. Nah ya, jadi ini dua dia, 1, 2, ini baru keterangannya. Kita save ya, kita lihat dulu previewnya. Ini dia. Nah, sudah berubah nih satu. Sistem informasi SKS online Siakat. Layanan yang digunakan dan seterusnya. Nah, sudah keluar. Yang kedua, social marketing. Kita ganti menjadi sistem informasi kepegawaian. Ya, ini ya kita ganti. Kita copy teksnya. Social marketing. Social marketing. Ini dia. Ini kita ganti menjadi simpek ya. Ini juga sama. Ini juga simpek. Nah, ya, untuk teksnya ini kita copy dari sini. Copy. Nah, seperti ini. Yang ketiga, sistem informasi kinerja dan evaluasi dosen Sinekat. Ya, kita copy. Kita akan merubah dari ini sudah business service. Ini dia. Ini kita ganti Sinekat. Ini juga. Kemudian teksnya kita copy dari sini. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, yang keempat, meeting workshop ya. Ini kita ganti menjadi sistem informasi keuangan. Ini kita copy teksnya, kita cek, ini dia meeting, kita paste. Workshop kita ganti menjadi simke ya. Ini juga paste. Ini kita ganti menjadi simke. Teksnya kita copy dari hasil ya, copy, kita paste di paragrafnya ya, simpan. Nah, sekarang kita refresh.
Ups, sorry, yang ini ya. Kita refresh. Sudah selesai. Ini hasilnya seperti ini. Ya, ini selamat datang pengunjung. Anda di sini ya, homepage, index, ini aplikasi online. Sudah tampil seperti ini. Ya, sudah selesai untuk pengaturan aplikasi online. Ya, jadi sangat sederhana sekali ya. Kita hanya mengcopy dari template, tinggal kita edit teksnya, kemudian image-nya kita panggil. Ya, sekarang selanjutnya kita lihat di hasilnya ini. Di sini ada suara rektorat, ya, suara rektorat. Kemudian di sini ada animasinya ya, animasi dari suara rektorat. Nah, kita akan mengecek ya. Kita akan mengecek dari template di mana yang ada memiliki animasi suara rektorat seperti ini. Ya, kita cek. Oke ya, untuk tampilan dari suara rektorat, ini di template ada di bagian home 2 ya, home2.html. home2.html. Kita cek di bawah. Ini dia. Our customer say. Ya, ini dia animasinya. Nah, ini akan kita gunakan animasinya sebagai suara rektorat nantinya seperti ini. Ya, suara rektorat seperti ini. Ya. Nah, jadi langkah-langkahnya kita akan membuka home2.html menggunakan editor. Kita kembali ke template ya. Home2, ini dia. Ya, kita klik kanan, open with editor. Oke, ini dia. Nah, tinggal di sini kita search aja teksnya. Kita copy, kita search ya, our customer say. Oke, ini dia ya, our customer say itu dari H2 ya, dari H2 kita copy sampai ke ini list. Oke, ini JavaScript-nya juga kita copy. Oke, sampai di sini ya. Kita tes copy sampai div penutup. Nah, ini JavaScript-nya juga di copy karena ini untuk animasi berjalannya ya. Animasi berjalan seperti ini JavaScript-nya. Ya. Jadi kita copy dari H2 our customer say ya. Kita copy. Kemudian di home-nya di sini kita enter ya. Kemudian sini kita paste. Ya, kita paste. Ya. Kita paste ya, dari sini kita paste, kita save. Nah, kita lihat dulu hasilnya di website kita refresh. Oke, sudah masuk ya di sini ya. Nah, ini dia. Ya, jadi sangat sederhana sekali, kita hanya tinggal mengcopy paste dari template. Ya, kita hanya mengcopy paste dari template. Tinggal nanti untuk menampilkannya kita akan menggunakan database. Ya, kita akan menggunakan controller dan juga models ya. Oke, ini untuk customer-nya sudah. Customer-nya. Sekarang kita akan membuat untuk menampilkan profil dosen ya. Ya, profil dosen. Jadi lagi-lagi kita cek di template ya. Profil dosen yang seperti ini ya. Ini ada di. Oke, kita cek pick, kemudian testimoni. Oke, bukan. Square. Oke, ini dia. Ya, kita akan menggunakan tampilan template yang seperti ini untuk menampilkan data dosen. Ya, untuk menampilkan data dosen. Hasilnya seperti ini. Nah, ini gambarnya bisa diubah ya, sesuai dengan keinginan dari teman-teman semua. Mungkin ingin mengikuti gaya seperti ini, boleh ya. Jadi untuk tampilan dari data dosen ini kita akan mengcopy dari usquarestyle.html yang ada di template ya. Jadi kita cek lagi di sini usquare-nya.
Oke, ini dia filenya. Ya, kita klik kanan, open with, kemudian editor. Oke, ini dia. Nah, di sini kita akan mengcopy dari, sebentar, kita cek dulu ya. Ini profil dosen, suara rektorat. Oh, ini belum kita ganti tadi ya. Di home-nya kita ganti di sini. Suara rektorat. Nah, suara rektorat. Kemudian ini U-square-nya. Jadi U-square-nya kita akan mengcopy dari, ya, kita search dulu ya. Oke, dari sini, dari bagian start content primary, kita tes ya, dari start primary sampai ke end primary ya. Jadi dari start primary, ini dia start primary baris 322 sampai ke end primary baris 559. Kita tes, kita copy. Kemudian di home-nya di sini ya, kita paste. Ya, kita save. Nah, kita tes, kita refresh website kita. Berhasil atau gagal? Kita cek. Oke, seperti ini tampilannya ya. Nah, ini ya bisa dibilang ini masih tergolong berhasil ya. Walaupun sini tampilannya untuk, oke, ini sudah bisa suara rektorat. Tampilan untuk profil dosennya ini belum terload ya. Belum terload ini. Oke, jadi kita cek dulu di sini. Ya, di home-nya kita cek. Oke, di sini ada load image ya. Nah, load image-nya kita masukkan, ya, echo base URL. Kemudian sini asset, kemudian home. Ya, asset home ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Ya, yang ada load image-nya. Kemudian di sini, di sini, di sini, ya, kita tes, kita save. Nah, sekarang kita refresh. Oke, ini sudah keload ya, untuk gambar sudah keload. Nah, ini juga sudah keload, gambar sudah di load. Oke, untuk tampilannya ya, jika tampilannya masih belum berubah seperti ini ya, hasilnya kan seperti ini tampilannya ya, seperti ini. Nah, itu biasanya berhubungan dengan CSS ya, CSS. Jadi caranya seperti ini. Di U-square style-nya kita cek di atasnya ya, di sini ya, U-square HTML, kita cek di sini biasanya ada halaman CSS untuk penanganan tampilan dari tampilan data dosen ya. Kita cek di sini mana dia.
ini bukan tickbox U-square. Nah, ini dia. Ini kan berhubungan dengan U-square ya, U-square style. Nah, biasa CSS namanya dia hampir sama, U-square style.css. Nah, jadi ini kita copy. CSS ini kita copy. Ya, ini ya. Slider U-square CSS front end U-square style.css. Nah, biasa dia hampir sama dengan nama file. Ya. Ini kita copy. Ya, karena ini CSS ini di halaman home 2, di halaman head ini belum ada di load. Ya, belum ada di load karena ini khusus untuk menampilkan gaya dari seperti ini, dari tampilan karyawan seperti ini. Ya, ini kita copy. Ya, di template ya, kita copy. Kemudian di home-nya, ini kita letakkan dia di paling atas ini. Nah, kita paste di sini. Nah, kita paste di home di bagian paling atas. Nah, tinggal lagi di sini kita panggil melalui base URL. Echo base URL. Kemudian sini asset. Kemudian home. Nah, seperti ini. Asset, home, baru slider, U-square dan seterusnya sampai file CSS-nya terload ya. Kita save. Nah, sekarang coba kita refresh ya website kita. Ini masih berantakan ya, masih ke bawah seperti ini. Coba kita refresh. Jadi seperti ini ya. Nah, ini belum berhasil juga, ini belum berhasil. Kita cek di mana yang salah ya. Kita cek U-square. Oke, ini kita hapus ya div ini ya. Kita hapus. Coba kita hapus, cut. Hanya div aja di sini. Kita save. Ups, makin berantakan ya. Oke, ini juga kita del, kita hapus. Ups, berantakan, masih kita unduh. Oke, ini masih berantakan. Oke, kita cari dulu ya kesalahannya. Kita pause dulu videonya. Oke, di sini tampilan masih berantakan ya. Ini kalau kita refresh masih berantakan. Nah, ini biasanya disebabkan karena ada file CSS yang belum terload ya, belum terpanggil di sini. Ya, di home ya. Nah, di sini kita cek ya. Di sini kan kita berhubungan dengan U-square style ya, ataupun U-square. Nah, jadi kita cari di sini di asetnya, di aset home, kemudian di sini tidak ada ya U-square, tidak ada. Kita cari di CSS misalkan. Di sini kan ada nih U-square. Ya, kalau di sini tidak ada, cari di folder-folder yang berhubungan dengan CSS. Misalkan slider ya. Flex slider, CSS, ada nggak U-square? Ya, di sini posisinya adalah di asset, kemudian home, kemudian CSS. Ya, di sini ada U-square.css ya. Nah, ini tidak di load oleh halaman kita, halaman home. Ya, jadi kita harus meload halaman U-square ini. Ini di home ya. Di home ini kita copy. Kita paste di sini. Kemudian kita panggil lokasi filenya adalah asset home CSS ya. Asset home CSS baru U-square. Asset home CSS. Di sini asset home slider ini tidak ada, kita hapus. U-square asset home CSS ini juga tidak ada. Oke, kita cek ya. Asset home CSS, berarti di sini asset home CSS ya. Asset home CSS baru di sini U-square
ya. Ini sudah sama nih ya. Asset home CSS usquare ya, sudah sama, sudah terload ini halamannya, tinggal kita save. Nah sekarang kita refresh. Nah sudah tampil ya, sudah tampil. Nah sudah tampil di sini data dosennya ya nanti ya, dalam keadaan rapi. Tinggal di sini kita tambahkan di sini untuk data dosennya. Oke, kita cek ya. Suara rektorat sudah. Nah, aplikasi online. Kita cek di sini. Nah, di aplikasi online. Ini ya. Ini kita copy ya, kita copy aplikasi online-nya, kita copy untuk suara rektorat. Suara rektorat. Nah, ini dia. Ini kita paste. Kita ganti dengan suara rektorat. Suara rektorat. Sorry. Ini suara, di sini rektoratnya. Rektorat. Ya, kemudian untuk data dosennya juga sama ya di sini ya. Kita paste. Profil di sini dosen ya, profil dosen, supaya ini teks suara rektoratnya warnanya sudah sama dengan aplikasi online ya, sudah sama. Kemudian profil dosen juga sudah sama. Oke, di sini kita beri jarak ya, kita break di sini ya, kita beri perintah ataupun script break ya di sini ya, break. Oke, 3 break. Kita refresh. Nah, sudah seperti ini. Suara rektorat, profil dosen. Oke, profil dosen ini kalau kita klik belum ada efeknya ya. Oke, ini kita belum selesai ya untuk tampilannya, karena ini kalau kita klik ini belum ada efeknya ya. Kalau ini kan kalau kita klik langsung muncul nih profil dosennya ya. Kita close, menghilang. Kita klik muncul, kita close menghilang, kita klik muncul ya. Nah, di sini belum. Nah, belum ada efek. Nah, di sini biasanya ini ada file JavaScript yang belum terload ya. Ada JavaScript yang belum terload. Jadi caranya kita cek di sini, ya. Ya, caranya kita cek di sini di usquare-nya ya. Ini usquare.html atau usquare style ya. Kita kan tadi mengcopy dari file ini ya, usquarestyle.html ya. Ini ya. Nah, kita lihat di sini di usquare-nya. Ya di sini ya, usquarestyle.html. Di bawahnya biasanya dia ada file JavaScript yang tidak ada di footer kita. Nah, di sini tidak ada, dia tidak terpanggil di sini. Ya, ataupun di home boleh juga ya. Jadi di square-nya kita cek di sini. Kita kan berhubungan dengan usquare ya. Jadi caranya kita cari saja teks yang berhubungan dengan usquare. Kok ini bukan ya, async. Nah, ini kan ada usquare. Kemudian ini juga usquare ya, usquare. Nah, ini kita copy, dua JavaScript ini kita copy. Ya, yang ada usquare ini dia. Berarti berhubungan dengan halaman usquare ini. Ya, kita copy. Kemudian di home kita, di home-nya, di sini kita paste di paling bawah. Nah, kita paste. Tinggal lagi di sini kita panggil melalui base URL. Echo base URL. Kemudian foldernya asset, kemudian home. Ya. Ini tinggal kita copy. Kita paste di sini. Kita save ya. Jadi ini kita mau manggil JavaScript usquare-nya. Ini ya, usquare JavaScript ya. Oke, kita simpan. Nah, ini biasanya dia langsung bisa, ini biasanya berhasil ya. Kita refresh.
Oke, ini tidak ada perubahan ya. Menu oke, sudah oke. Aplikasi online sudah oke. Suara rektorat, profil dosennya ya. Coba kita tes, kita klik. Nah, sudah tampil ya di sini detail profil dosennya ataupun dari image-nya ya. Nah, ini dia. Nah, sudah berhasil. Nah, jadi mungkin di kendala kita itu adalah pengkopian script div ya. Kemudian JavaScript dan CSS-nya itu sedikit agak rumit ya. Tapi dengan sabar, kemudian dengan terus berusaha, kita bisa untuk memperoleh hasil yang maksimal ya. Jadi intinya kalau tampilannya belum pas, itu pertama div-nya ya, kita salah mengcopy div ya, kita salah mengcopy div, atau bisa juga kita belum memanggil JavaScript ataupun CSS ya, seperti ini ya, CSS nya belum terload atau sudah terload tapi diklik tidak ada efek, berarti biasanya di JavaScript yang belum terload dengan benar ya. Jadi ini dia hasil belajar kita untuk video kali ini ya. Kita membahas mengenai proses pembuatan template home ya. Ini videonya lumayan lama ini karena memang materinya cukup panjang untuk proses pembuatan template ini ya, dimulai dari head, kemudian home dan footer ya. Ini dia, ini masih dari template dan nanti kita ganti menjadi data yang berasal dari database seperti ini. Ini suara rektorat ya, ini Hendra Marudama rektor, Nuris Akbar wakil rektor 1 ya, ini diambil dari database. Berita juga dari database. Kita masih manual ya, karena kita hanya mengambil template. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Kita lanjutkan pada kesempatan lain dalam proses menampilkan isi dari database ke dalam template. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.